Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi ke-10 dari mata kuliah pengolahan citra ini, saya akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan dari morfologi citra. Di mana dalam materi kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama boundary extraction, yang kedua region filling, yang ketiga top and bottom head, dan yang terakhir yaitu hit or miss. Kita akan masuk yang pertama yaitu boundary extraction. Boundary extraction atau ekstraksi pengekstrakan garis batas ini merupakan digunakan untuk mendapatkan batas tepi atau boundary dari objek image yang akan kita olah. Proses dari boundary extraction ini dilakukan dengan melakukan proses erosi dengan blok penataan elemen yang kecil, kemudian dikurangi dengan image asalnya. Boundary extraction didefinisikan dengan rumus seperti berikut ini. Hasil dari operasi ini akan mendapatkan garis tepi terhadap objek yang diolah. Jadi, kalau kita lihat contoh gambarnya yaitu di mana gambar objek orang ini ketika dilakukan proses boundary extraction, maka hasilnya adalah hanya terdapat garis-garis dari objek orang tersebut. Jadi pada intinya dilakukan proses erosi terlebih dahulu. Proses erosi, operasi erosi ini sudah saya bahas pada materi sebelumnya. Maka proses erosi yaitu mengecilkan objek yang berwarna putih. Jadi objek orang ini akan mengecil dari asli seperti ini. Kemudian image asal akan dikurangi dari objek yang mengecil tersebut, maka dihasilkan sebuah batas tepi dari objek tersebut. Ini yang merupakan pengertian dari boundary extraction. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu region filling. Pengertian dari operasi ini yaitu proses untuk mengisi piksel pada wilayah objek atau sesuai dengan batas objek yang ditentukan. Maka di sini proses ini membutuhkan sebuah batas objek sebagai batas wilayah yang akan diisi. Region filling ini didasarkan pada sejumlah dilasi, komplementasi, dan intersection atau interseksi. Prosedurnya dalam pengisian region dengan nilai 1 dapat kita lihat dengan rumus seperti berikut ini. Di mana kalau kita lihat dari contoh gambar yang ada, dia akan mengisikan objek-objek yang berwarna hitam pada batas tepi atau wilayah-wilayah tertentu. Di sini kita lihat objeknya yang berwarna hitam akan menghilang karena dia akan diisikan dengan objek berwarna putih. Tapi kalau kita perhatikan pada gambar-gambar persilangan seperti ini, dia tidak akan tertutup karena dianggap ini bukan merupakan batasnya bukan merupakan batas tepinya, tidak terdeteksi, maka gambarnya akan tetap warna hitam akan tetap ada. Lain lagi dengan batas-batas tepi yang dapat dikenali, maka objek hitamnya akan menghilang. Yang berikutnya yaitu top and bottom head. Pengertian dari top head ini sendiri didefinisikan sebagai perbedaan antara citra dan citra setelah mengalami proses operasi opening. Operasi ini disajikan secara matematis dengan rumus seperti berikut. Top head-nya, hasil transformasi top head akan menghasilkan citra biner yang lebih baik apabila citra biner tersebut diperoleh secara langsung dari citra asal. Jadi kalau kita lihat di sini, dari citra beras yang berwarna keabu-abuan
akan diubah terlebih dahulu menjadi image atau citra hitam putih. Kalau kita lihat di sini, hasilnya tidak terlalu bagus, masih terdapat noise-nya serta objek-objek yang tidak jelas. Setelah dilakukan proses top hat, maka objeknya akan terlihat semakin jelas dan noise-nya akan menghilang seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya yaitu bottom hat. Operasi ini akan membesarkan warna putih melalui dilasi, lalu erosi, dan kemudian dikurangi dengan citra asal. Transformasi bottom hat didefinisikan sebagai berikut, di mana dilasi yang diikuti dengan erosi akan memberikan efek berupa objek-objek yang berdekatan menjadi semakin dekat. Pengurangan oleh citra asal membuat penghubung antar objek menjadi hasil yang tersisa. Jadi setelah objek putih ini ditebalkan atau dilakukan operasi dilasi, kemudian dilakukan operasi erosi, maka atau menipiskan objek, maka selanjutnya image asal akan digunakan untuk mengurangi citra proses tersebut. Hasilnya adalah seperti berikut. Dan yang materi yang terakhir yaitu hit or miss, di mana pengertian dari operasi ini yaitu digunakan untuk mengidentifikasi konfigurasi pixel tertentu seperti pixel foreground yang terisolasi atau pixel yang berada di akhir garis segmen. Transformasi ini merupakan dasar untuk proses skeleton, thinning, serta pruning yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Transformasi dari hit or miss ini pada sebuah citra digunakan rumus seperti berikut. Proses ini dapat dilakukan dengan membandingkan setiap pixel citra input dengan nilai pusat dari struktur elemen yang kita gunakan. Kalau kita lihat contoh gambarnya, di mana kotak-kotak yang awalnya terlihat besar, setelah dilakukan proses hit or miss, maka kotak-kotaknya akan mengecil. Oke, sekian dulu untuk materi dari morfologi citra bagian ketiga ini. Untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih.